Apa itu anarkisme dan fasisme? Kedua hal inilah yang akan kita diskusikan dalam seri video teori-teori politik kali ini. Bersama saya Aditya Batara dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakri. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Secara sederhana, anarkisme bisa kita pahami sebagai satu kondisi stateless ya, atau tidak adanya authority atau wewenang yang lebih tinggi seperti negara untuk mengatur masyarakat. Nah, dalam kondisi anarki ini, ya semua orang punya aspirasi masing-masing dan kemudian bisa melakukan apa yang dia inginkan tanpa adanya wewenang yang mengatur batasan-batasan terkait apa yang bisa dilakukan. Nah, akar dari pemikiran atau teori politik tentang anarkisme ini berasal dari bahasa Yunani ya. Kalau kita lihat secara etimologis dari bahasa anarkia, yang definisinya sama, yaitu tidak ada otoritas atau tanpa pemimpin. Nah, sejarahnya gitu ya, pemikiran anarkisme ini muncul ketika terjadinya revolusi Prancis gitu ya. Jadi pada waktu itu orang-orang mulai berpikir gitu ya, sebenarnya kita ini masih butuh negara atau tidak sih? Nampaknya banyak sekali hal-hal yang merugikan masyarakat ketika negara menjadi wewenang tertinggi yang mengatur apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, gitu ya. Dan ini juga menjadi refleksi ketika misalnya masyarakat melihat kelahiran kelas penguasa baru, ya, orang-orang kaya baru setelah revolusi Prancis, gitu ya. Kemudian ada perang pada waktu itu, mereka melihat, wah, kok sepertinya benefit atau manfaat positif dari sebuah negara itu semakin mengecil, gitu ya. Ketimpangan antar kelas semakin besar, kemudian ada kecenderungan negara untuk melakukan kekerasan lebih besar, terutama negara punya apa namanya punya hasrat untuk menguasai negara lain lebih besar, dan akhirnya energi untuk mengelola negara diarahkan kepada perang, penaklukan, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian mendasari munculnya pemikiran-pemikiran tentang bagaimana seandainya jika tidak ada negara, gitu ya. Apakah akan menjadi lebih baik? Pertanyaan berikutnya adalah apa saja sih yang menjadi inti atau prinsip utama dari pemikiran anarkis, gitu ya, anarkisme. Nah, em, teori atau pemikiran atau konsep anarkisme percaya bahwa negara itu lebih cenderung melindungi orang-orang yang berkuasa ketimbang orang-orang yang dikuasainya. Dalam hal ini adalah rakyat. Nah, sehingga pemikiran anarkisme memiliki perspektif bahwa segala bentuk pemerintahan itu punya tipikal, punya pola yang sama, gitu ya. Mereka mengexercise power yang kemudian atau kekuasaan yang diberikan oleh rakyat itu secara berlebihan, gitu ya, melebihi batasan-batasan kekuasaan yang didelegasikan oleh masyarakat. Nah, sehingga kalau menurut salah seorang pemikir anarkisme yang terkenal, Kropotkin, dia melihat bahwa anarkisme itu meyakini, gitu ya, masyarakat itu dibentuk atau berjalan tanpa adanya pemerintahan, gitu ya. Jadi mereka percaya bahwa anarkisme itu bisa melahirkan harmoni antar masyarakat, gitu ya. Harmoni di mana orang bisa hidup berdampingan tanpa harus tunduk pada satu kekuasaan tunggal, gitu ya. Kekuasaan yang kemudian kalau dalam pemikiran mereka, gitu ya, ternyata lebih banyak melakukan tindakan represi kepada pihak-pihak yang dikuasai, pihak-pihak yang sesungguhnya mendelegasikan kekuasaan kepada negara. Jadi kalau teman-teman lihat memang nampak utopis, gitu ya. Utopis itu apa ya? Hayalan, gitu ya, kalau kita lihat pemikiran politik ini. Namun jika kita telusuri pola konstruksi pemikirannya sangat logis,
gitu ya. Kalau kita lihat dua prinsip utamanya, bahwa kita melihat fakta beberapa negara tuh cenderung untuk mengeksersis powernya memang di luar batasnya, gitu ya, dalam beberapa hal, gitu ya. Dan itu seringkali merugikan masyarakat itu sendiri. Nah, beberapa pemikir utama dari anarkisme tadi saya udah jelasin tentang Kropotkin gitu ya, pemikir kontemporer. Kalau kita tarik yang paling pertama adalah William Goodwin, gitu ya. Dia berbicara tentang bagaimana institusi negara gitu ya, termasuk juga norma hukum yang dibentuk oleh negara itu merugikan masyarakat. Lalu, tapi pada waktu itu Goodwin belum berbicara tentang satu bentuk barang yang konkret tentang anarkis, gitu ya. Dia hanya menekankan bahwa negara ini terlalu represif. Gitu ya. Lalu muncullah Proudhon, ini pemikir yang pertama kali mengklaim dia sebagai seorang anarkis, gitu ya. Jadi kalau dia lihat dalam pandangan Proudhon ada dua hal gitu ya. Yang pertama adalah property is theft gitu ya. Dia melihat bahwa aturan hukum gitu ya, itu sebenarnya mengambil hak-hak mendasar dari masyarakat gitu ya. Dan cenderung eksploitatif. Nah, pihak-pihak yang menjamin proses eksploitasi ini adalah negara kalau menurut Proudhon, melalui instrumen hukum, militer, dan polisian gitu ya, atau penegak hukumnya. Kemudian pemikiran yang kedua adalah property is freedom gitu ya. Berkebalikan sebenarnya dengan yang pertama, dia melihat bahwa properti kepemilikan itu bisa menjadi objek pencurian hak orang lain. Kalau di sini dia melihat properti itu harusnya menjadi freedom gitu ya. Jadi dia melihat kepemilikan itu adalah ciri dari kebebasan manusia itu sendiri. Ya, ketika kepemilikan dibatasi gitu ya, atau dikurangi dari yang seharusnya dimiliki seseorang, maka itu sebenarnya melanggar aspek kebebasan individu. Nah, ini dua pemikiran dari Proudhon. Berikutnya kita punya Michael Bakunin. Nah, Bakunin itu mengkritik Marx, dia ya, sangat tajam gitu ya. Dia menekankan kritik terbesarnya adalah terhadap pemikiran sosialisme, gitu ya, dan aspek keadilan. Jadi Bakunin percaya bahwa yang namanya kebebasan tanpa sosialisme itu adalah satu bentuk pelanggengan privilege gitu ya, pengistimewaan dan ketidakadilan. Tapi yang paling penting dia bilang sosialisme tanpa kebebasan individual adalah perbudakan gitu ya. Satu bentuk perbudakan dan bentuk brutalitas negara dalam hal ini. Kalau teman-teman ingat, sosialisme pemikirannya memang menekankan peran negara yang besar gitu ya, terkait dengan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi negara harus mengontrol lebih kuat terkait aspek kesejahteraan. Nah, kalau komunis kita masih ingat penekanannya adalah pada negara tanpa kelas. Negara tetap ada, tapi yang kemudian mengelola negara adalah orang-orang yang kemudian lebih banyak berada di kaum buruh gitu ya. Sehingga negara tujuan utamanya adalah menjamin masyarakat tanpa kelas. Akan tetapi bagi Bakunin, model negara komunis sosialis seperti ini justru menegasikan aspek kebebasan dari individu. Jadi orang tidak punya kebebasan untuk mengeksploitasi kemampuan dirinya secara lebih besar, gitu ya, atau kemudian berhasil dibandingkan orang-orang lain. Namun juga Bakunin melihat kebebasan seperti yang diagung-agungkan oleh pemikiran liberalisme tanpa perspektif sosialisme atau kolektivitas itu juga melanggengkan ketidakadilan. Nah, pemikiran berikutnya atau pemikir anarkisme berikutnya yang terkenal adalah Peter Kropotkin, gitu ya. Jadi dia melihat kritik utamanya adalah tentang pendekatan Darwinisme sosial. Jadi kalau kalian lihat pernah mendengar kata Darwinisme, teori utamanya adalah bahwa survival of the fittest, gitu ya.
kemampuan bertahan hidup bagi makhluk-makhluk yang memang mampu beradaptasi. Nah, ada pemikiran Darwinisme sosial yang melihat bahwa ya orang menjadi sukses karena dia mampu beradaptasi dengan lingkungannya, gitu ya, dengan lingkungan sosialnya. Nah, bagi Kropotkin ini adalah satu hal yang sesat, gitu ya, menyesatkan karena sebenarnya sosial Darwinisme itu mendorong terjadinya satu bentuk sistem sosial yang bersifat kapitalistik, gitu ya, kompetitif. Orang mencoba atau berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik tanpa mempedulikan orang lain, gitu ya. Nah, kalau Kropotkin melihat justru survival atau tingkat kebertahanan, keberlangsungan hidup seseorang, gitu ya, itu bukan hanya didasarkan pada kemampuan dia untuk beradaptasi, tapi hal yang lebih penting adalah pada sejauh mana masyarakat itu menyediakan ruang untuk bekerja sama, gitu ya. Jadi berkebalikan dengan Darwinisme sosial, dia menekankan pentingnya kerjasama di masyarakat, gitu ya, ketimbang kemudian kita melihat orang saling berkompetisi, gitu. Nah, dalam pandangan Kropotkin, gitu ya, ada kecenderungan negara membatasi bentuk kerjasama ini, gitu ya. Jadi negara terlalu banyak mengatur tentang aspek kebebasan, misalnya. Nah, itu yang menurut Kropotkin bisa membahayakan perkembangan masyarakat di masa mendatang. Lantas seperti apa sih teman-teman bentuk-bentuk atau implementasi dari pemikiran-pemikiran anarkisme, gitu ya. Ada banyak sekali kita bisa temukan di dalam literatur politik, contohnya yang sangat terkenal misalnya gerakan Zapatista, gitu ya. Mereka menolak hadirnya negara gitu di wilayah mereka yang dianggap hanya melahirkan kesengsaraan. Jadi gerakan Zapatista ini muncul karena protes masyarakat di satu wilayah tertentu terhadap kebijakan negara yang memperbolehkan eksploitasi alam. Nah, mereka melihat ini membahayakan. Jadi negara hadir hanya untuk membahayakan komunitas. Sehingga mereka membuat satu pergerakan yang tidak percaya akan adanya campur tangan negara di wilayah mereka. Lalu juga kita melihat ada gerakan anti globalisasi. Nah, ini cukup cukup banyak kajian tentang ini ya, terutama misalnya terkait dengan kajian ekonomi politik yang melihat bahwa globalisasi itu sebenarnya proses yang banyak memberikan kerugian bagi sebagian besar masyarakat global, gitu ya. Dan kelompok anti globalisasi ini percaya bahwa ya negara lah yang berperan dalam tatanan ekonomi global yang merugikan sebagian besar masyarakat dunia, gitu ya. Berikutnya adalah ada gerakan juga Occupy Wall Street beberapa tahun kemarin yang kemudian memprotes para pialang-pialang saham pelaku ekonomi sektor finansial, gitu yang dianggap sudah melebihi negara dan bahkan bisa mengendalikan negara hanya untuk menguntungkan beberapa kelompok tertentu, gitu ya. Lalu ada gerakan anti nuklir juga. Mereka melihat bahwa masa depan umat manusia ini misalnya tergantung pada negara-negara yang mempunyai nuklir. Dan ini sangat berbahaya, gitu ya. Mereka seringkali misalnya kalau di Eropa mempertanyakan untuk apa ada negara ketika misalnya negara itu menjadi sumber kehancuran umat manusia dengan memiliki nuklir atau misalnya membangun reaktor nuklir untuk energi pun dilihat hal yang sama, gitu ya. Lalu juga ada banyak sekali gerak-gerakan lain yang kemudian intinya mengkritik, gitu ya, peran negara yang dianggap lebih banyak dampak negatifnya kepada masyarakat, gitu ya. Dan negara ini dianggap mengeksersis powernya terlalu besar dan sangat menentukan bagi masa depan masyarakatnya itu sendiri.
Next, dari anarkisme kita ngomongin tentang fasisme ya. Jadi berkebalikan dengan anarkisme, kalau fasisme percaya bahwa negara itu harus menjadi aktor atau pihak yang mendefinisikan masyarakat. Jadi mereka ingin pemikiran fasis percaya bahwa negara itu harus menjadi negara yang kuat, negara yang mewakili dalam tanda kutip kelompok mayoritas. Nah, ini idenya fasisme gitu ya. Jadi sangat berseberangan dengan pemikiran politik anarkisme gitu ya. Ide atau pemikiran fasisme itu berkembang pada masa Perang Dunia Pertama gitu ya. Jadi Perang Dunia Pertama gitu kan, apa namanya, negara-negara terlibat dalam perang gitu ya, ekonomi hancur gitu ya. Kemudian khususnya untuk negara-negara yang didominasi oleh kelompok konservatif gitu ya. Kelompok konservatif mengalami pelemahan gitu ya. Karena apa istilahnya, kelompok yang sangat dominan adalah kelompok nasionalis ya, karena kondisi perang ya semua akan berbicara tentang bagaimana state survival secara real gitu ya, sehingga pemikiran nasionalis menjadi lebih dominan. Nah, setelah perang gitu ya, muncul pemikiran-pemikiran bahwa oke, kita udah terlalu banyak perang. Kemudian muncul pemikiran-pemikiran yang menentang pemikiran nasionalis. Jadi melihatnya, wah, ini negara nih tujuannya bukan hanya untuk perang, tapi yang paling penting adalah negara harus menjamin kebebasan dan hak-hak warga negaranya untuk menentukan pilihan, gitu ya. Kemudian ini pemikiran yang kemudian memberikan ruangan lebih banyak pasca Perang Dunia Pertama kepada berbagai negara untuk mengakomodasi gitu ya, alternatif-alternatif pemikiran, khususnya pemikiran liberal, ke dalam pelaksanaan negara. Nah, ternyata teman-teman, munculnya banyak pemikiran-pemikiran yang cenderung kemudian membatasi peran negara gitu ya. Itu menghadirkan pemikiran lain yang justru ingin memperkuat peran negara. Gitu ya. Nah, fasisme sendiri lahir dari gerakan politik gitu ya, gerakan politik yang kemudian melihat bahwa aliran-aliran pemikiran baru ini di Eropa ya, yang sebagian besar pemikiran kiri gitu ya dan liberal, dianggap membahayakan eksistensi negara. Gitu ya. Nah, pemikiran ini pertama kali kemudian apa namanya diadopsi oleh Mussolini tahun 1919 gitu ya. Dan kemudian oleh Adolf Hitler di Jerman itu juga berkembang. Gitu ya. Kondisinya kurang lebih sama. Jadi negara pasca perang, kemudian kondisi ekonomi tidak begitu bagus, bahkan bisa dibilang buruk. Lalu muncul kelompok-kelompok yang berupaya atau mengkritisi wewenang negara yang terlalu besar dalam Perang Dunia I sebelumnya. Nah, kondisi ini mendorong kelompok-kelompok ultranasionalis melihat, wah ini bahaya nih. Negara kalau tidak diperkuat, maka akan hancur gitu ya, semakin lemah gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Mussolini dan Hitler. Mereka berupaya memperkuat negara, ada sistem partai tunggal gitu ya. Kemudian negara menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat, totalitarian, ya. Bahkan negara punya musuhnya sendiri gitu ya. Kalau di Jerman ya kaum Yahudi gitu ya, dianggap sebagai pihak yang punya kepentingan untuk menghancurkan negara-negara, terutama Jerman gitu ya. Nah, dari situlah, dari gerakan politik inilah kemudian muncul apa namanya ide atau pemikiran tentang fasisme. Ya. Jadi fasisme itu adalah seperangkat ideologi ya teman-teman, karena dia berawal dari satu gerakan sosial. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meletakkan negara sebagai pusat dari seluruh
kekuasaan yang ada di satu negara. Gitu ya. Jadi masyarakat harus loyal, tunduk pada negara, dan kekuasaan atau fungsi negara sebagai pusat kekuasaan ini justifikasinya macam-macam. Namun kalau melihat praktek fasisme biasanya aspek biologis. Misalnya dalam kasus Hitler dia mengklaim bahwa bangsa Arya atau ras Arya adalah ras yang paling unggul di dunia, gitu ya. Kemudian aspek kultural gitu ya, atau sejarah biasanya berbicara tentang sejarah peradaban bangsanya yang dianggap ditakdirkan misalnya untuk menguasai dunia gitu ya. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menjadi beberapa landasan dari pemikiran fasis. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah fasis ini serupa dengan nasionalisme atau sejenis? Hal yang harus dipahami adalah bahwa fasis dan nasionalisme adalah dua hal yang berbeda. Ya. Mengapa? Pertama, kalau kita bicara nasionalisme, itu bicara tentang hak yang sifatnya universal. Tentang hak untuk menentukan nasib sendiri. Itu nasionalisme. Dan berlaku untuk semua bangsa dan negara. Kedua, nasionalisme berbicara tentang bahwa yang namanya negara bangsa itu terdiri dari masyarakat. Dan kekuasaan itu ya ada di masyarakat. Masyarakat tidak bisa kemudian serta-merta dipinggirkan dari pengelolaan negara. Sehingga nasionalisme percaya yang namanya kekuasaan itu ya ada di masyarakat. Dan yang namanya pemimpin negara tunduk pada masyarakatnya. Nah, hal yang berbeda dengan fasis. Kalau teman-teman lihat kasus gerakan fasisme di Jerman dan Italia, pemimpin dan negara adalah kesatuan tunggal. Masyarakat tunduk pada pemimpin yang kemudian dianggap representasi dari kekuasaan negara. Jadi modelnya sangat totalitarian sekali ya. Dan masyarakat ya kalau tidak tunduk atau tidak mematuhi apa yang disampaikan pemimpin ya kemudian bisa dijatuhi hukuman oleh negara, dianggap mengingkari negara. Seperti itulah hal-hal yang membedakan antara fasis dan nasionalis. Jadi ini harus paham benar, jangan sampai nanti kita salah kaprah mendefinisikan fasisme itu sama dengan nasionalisme. Atau nasionalisme itu sama dengan fasisme. Ya, jangan sampai melakukan hal seperti itu. Baik teman-teman, berikutnya adalah apa saja sih prinsip-prinsip dari pemikiran fasisme. Ya. Yang pertama adalah ada nuansa atau nilai atau praktek tentang populisme di situ. Jadi pemikiran fasis punya tendensi untuk memobilisasi masyarakat secara kolektif, gitu ya. Dan dalam hal ini fasis bertujuan membentuk manusia-manusia yang cinta akan negara itu secara totaliter, gitu ya. Jadi tunduk pada negara adalah bentuk kecintaan terhadap negara, gitu ya. Ini satu elemen pemikiran dari fasisme, gitu ya. Kemudian yang kedua, ultranasionalis, ya. Ada satu elemen ultranasionalis yang melihat bahwa ya tidak boleh ada isme-isme lainnya di negara ini. Yang ada hanya nasionalisme, hanya negara yang ada. Pemikiran lain tidak diperbolehkan tumbuh dan berkembang, meskipun pemikiran tersebut mendukung perkembangan masyarakat secara positif, gitu ya. Jadi pemikiran ultranasionalis ini menempatkan nasionalisme di atas segala-galanya, menjadi satu pemikiran atau satu konstruksi ideologis yang tidak bisa kemudian didukung oleh isme-isme lainnya. Nah, ini satu pemikiran yang khas dari fasisme. Kemudian ada aspek militerisme. Ya, jadi yang namanya fasisme itu mendorong adanya musuh bersama. Dan musuh ini harus dihadapi dengan cara militer. Gitu. Dan negara lah satu-satunya yang punya kekuatan politik untuk melawan musuh ini. Gitu ya. Sehingga dalam beberapa hal
pemikiran fasis itu mendorong masyarakat itu ya harus melawan musuh negara ini di bawah kontrol penuh negara, gitu ya. Dan negara yang mendefinisikan musuhnya siapa, gitu ya. Bisa jadi musuhnya ada di dalam masyarakat sendiri atau kemudian di luar masyarakat atau negara lain. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah penghapusan. Ya, itu saja sedikit materi tentang apa itu anarkisme dan fasisme dalam teori politik. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Sampai ketemu di seri video teori politik berikutnya.